Orang Islam Indonesia dilecehkan. Kita harus bangkit bersama-sama. Karena banyak sekali orang-orang Arab yang sering melecehkan orang Islam Indonesia dengan mengatakan bahwa al-muslimuna fi Indonesia aktsaruhum la yahtajuna ilal ulumid diniyah walakinnahum yahtajuna ilal mali wal jah. Yang artinya begini, orang-orang Islam di Indonesia kebanyakan mereka tidak butuh pada ilmu agama, tetapi mereka butuh pada harta dan kehormatan. Sehingga orang-orang Islam Indonesia walaupun toh negerinya subur, buminya sangat subur, kandungan buminya ada berbagai macam bahan tambang, lautnya sangat luas, Indonesia bumi yang subur diberkahi, tetapi karena orang-orangnya kebanyakan bodoh, maka orang-orang Islam Indonesia rata-rata justru menjadi pekerja, bahkan menjadi TKW di Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi itu buminya gersang, tandus, jarang hujan, buminya banyak sekali padang pasir, gunung-gunungnya terdiri dari batu-batu terjal yang tidak ada pepohonan sama sekali. Tetapi mengapa orang-orang Islam Indonesia yang buminya subur, negerinya kaya raya, tetapi rakyatnya banyak yang miskin dan bodoh, sehingga mereka berbondong-bondong menjadi TKI dan TKW ke Arab Saudi. Sehingga orang-orang Arab Saudi sering melecehkan kita dengan mengatakan al-muslimuna fi Indonesia aktsaruhum la yahtajuna ilal ulumi ad-diniyah walakinnahum yahtajuna ilal mali wal jah. Yang artinya orang-orang Islam di Indonesia kebanyakan mereka tidak butuh pada ilmu agama, tetapi mereka butuh pada harta dan kehormatan, sehingga mereka tidak peduli untuk mengaji ilmu agama setiap hari. Mereka hanya terobsesi kerja menumpuk harta. Setelah menjadi orang kaya, mereka akan pergi haji dan umroh ke tanah Arab. Tetapi mereka setelah haji dan umroh, mereka pulang tidak bisa memimpin doa. Walaupun toh hanya sekedar memimpin doa, ternyata mayoritas orang Islam Indonesia tidak mampu untuk melaksanakannya. Apalagi mengetahui tentang hukum-hukum Islam, apalagi mengetahui tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis, orang Islam jarang sekali yang menguasainya. Oleh sebab itulah kami sendiri Al-Fakir dan Mu'alim setiap mendengar perkataan seperti itu, kami merasa malu dan tidak terima. Sehingga kami berusaha untuk senantiasa mengajak saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat di Indonesia, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, untuk senantiasa mengaji. Dan bahkan kami telah menyusun 2 metode mudah. Yang pertama, metode mudah dan cepat membaca Al-Quranul Karim. Hanya 1 jilid tipis, namanya metode Ad-Dawami. Kemudian metode yang kedua, setelah umat Islam pandai, lancar, fasih, benar membaca Al-Quranul Karim, akan mempelajari metode Ad-Dawami, kemudian metode Al-Mu'allim. Metode Al-Mu'allim adalah cara mudah dan cepat mempelajari kitab kuning gundul. Ini 2 metode yang senantiasa kami upload di dalam 2 channel. Yang pertama channel Al-Mu'allim Center, dan yang kedua channel Tafsir Al-Mu'allim. Tetapi aneh, memang agak benar juga, orang Islam Indonesia itu jangankan ngajinya bayar, ngaji gratis saja pada malas-malasan. Karena mungkin benar apa yang sudah dilihat oleh orang-orang di Timur Tengah. Orang-orang di Timur Tengah itu sudah hafal karakter orang Islam Indonesia. Mereka sudah hafal sehingga mereka sering melecehkan, menghina dengan ucapan al-muslimuna fi Indonesia aktsaruhum la yahtajuna ilal ulumi ad-diniyah walakinnahum yahtajuna ilal mali wal jah. Orang-orang Islam di Indonesia kebanyakan mereka tidak butuh pada ilmu agama,
tetapi mereka butuh pada harta dan kehormatan. Ini kalau seandainya benar, maka kita harus segera bangkit bareng-bareng. Ya, benar ataukah salah perkataan di atas? Bagi saya pribadi benar. Pernyataan teman-teman kami, ini khususnya teman-teman kami di Timur Tengah yang mengatakan seperti itu, ya kami rasakan memang benar. Benar, karena orang Islam Indonesia itu kalau diajak ngaji seolah-olah kepanasan nggak mau. Tetapi mereka kalau diajak untuk senang-senang, hura-hura, membahas apa saja yang tidak jelas, ramai sekali. Cobalah kita lihat konten-konten yang ada di Indonesia. Konten-konten ini kan ngaji cuma lewat online, hanya lewat YouTube, lewat dunia maya, media sosial. Tetapi walaupun toh sudah disajikan konten-konten pengajian, umat Islam Indonesia enggak butuh. Mereka hanya butuh senang-senang, sehingga Masya Allah masyarakat Indonesia ini carut marut, kacau dan balau. Berbeda dengan orang-orang yang memang imannya sudah mulai tebal. Mengapa imannya tebal? Karena ilmu agamanya mendalam. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun dakwah di Makkah Al-Mukarramah, dakwahnya hanya konsentrasi belajar, mengajar, ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Jadi belajar dan mengajar itu konsentrasi dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Coba kita bayangkan, 13 tahun dakwanya konsentrasi belajar mengajari para sahabat. Setelah para sahabat itu paham tentang ilmu Islam, paham tentang Quran hadis, kemudian iman mereka semakin tebal. Kemudian setelah mereka hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ilmu mereka sudah matang, iman mereka semakin kuat, sehingga tatkala mereka diajak untuk melakukan apapun, mereka kompak bareng-bareng melakukan segalanya. Mereka bahkan mampu menundukkan dua negara adikuasa ketika itu. Dua negara adikuasa, yang pertama adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi, kerajaan Romawi mampu ditundukkan. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Persia. Persia dan Romawi ditundukkan oleh umat Islam walaupun jumlahnya belum banyak, masih sedikit. Nah, saat ini umat Islam jumlahnya banyak di mana-mana, tetapi tidak berkualitas. Seperti buih di lautan, mudah terhempaskan oleh ombak. Bahkan seperti nyamuk-nyamuk, sekali tepuk langsung hilang semuanya. Oleh sebab itulah, mari kita bangkit, kita tunjukkan bahwa umat Islam Indonesia ini mencintai ilmu agama dan juga mencintai segalanya. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.